Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشدا ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم فإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من ضغى وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Al-ayah Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah dalam kesempatan yang penuh barakah ini, di bulan suci Ramadan yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah, serta marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah dalam kesempatan yang sangat singkat ini khatib menyampaikan khutbah dengan tema mensiasati umur yang pendek agar selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berpasang-pasang, berbeda-beda. Ada umurnya yang panjang dan ada pula umurnya yang pendek para jamaah. Allah menciptakan hamba Allah Nabi Allah Adam alaihissalam dengan umur yang panjang sampai kurang lebih 930 tahun lamanya para jamaah. Dan Allah pula menciptakan Nabiullah Nuh alaihissalam yang umurnya lebih panjang, yakni 950 tahun, yang sampai diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut yang berbunyi wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Umurnya panjang para jamaah, sampai 950 tahun. Dan Allah pula menciptakan Nabiullah Ibrahim, umurnya panjang 175 tahun, dan Allah menciptakan pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu umurnya 63 tahun. Dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya relatif pendek para jamaah. Namun jangan khawatir para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada solusi untuk mensiasati umur yang pendek agar selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sholatul jamaati, yaitu sholat berjamaah. Ketika kita sholat jamaah satu hari, sama halnya kita sholat 27 hari tidak jamaah. 1 tahun kita sholat berjamaah, sama halnya kita sholat 27 tahun sholat tidak berjamaah. 10 tahun kita sholat berjamaah, sama halnya kita sholat tidak berjamaah selama 270 tahun para jamaah. Hal yang demikian ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah SAW, salatul jamaati, salat jamaah itu afdalu, lebih utama, bin salatil fardhi, daripada salat sendiri, bisab'in wa isyrina darajatan, dengan pahala 27 derajat para jamaah. Lebih-lebih dalam urusan salat berjamaah, Rasulullah SAW telah bersabda pula di hadis yang lain, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya pertama kali amal manusia yang akan ditanya oleh Allah, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang pertama ditanya oleh Allah adalah tentang sholat. Kalau sholat kita bagus, kalau kita sholat berjamaah, disiplin, tidak bolong-bolong, fa insanu hasfaqad aflaha wa anjaha, kalau sholat kita tertib, disiplin, lebih-lebih berjamaah para jamaah, kita termasuk orang yang selamat, kita termasuk orang yang beruntung, karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jikalau sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, kalau salat kita sembrono, sering kita tinggalkan, sering kita ceroboh, tidak tepat waktu, faqad khaba wa khasira, kita termasuk orang yang rugi para jamaah. Oleh karenanya, dalam urusan sholat, marilah kita bersama-sama untuk kita kerjakan dengan cara sholat jamaah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mensiasati umur yang pendek agar selalu diberkahi oleh Allah adalah dengan cara silaturrahim. Ketika ada majelis ta'lim, ada majelis ilmu, ada majelis zikir, istighosah, salat dan lain sebagainya, kita hadir pada jamaah. Selagi ada kesempatan untuk hadir, mari hadirlah. Dengan kita selalu menghadiri majelis-majelis ilmu, selalu menghadiri majelis-majelis zikir, ketahuilah para jamaah, teman kita semakin banyak, semakin banyak pula orang yang mendoakan diri kita para jamaah, baik kita masih hidup atau telah meninggal dunia. Hal yang demikian ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Qala Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salamah, tebarkanlah salam. Di jalan, di kantor, di masjid, atau dimanapun berada, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'ama, dan berilah makan. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, panjenengan menyediakan takjil buka puasa para jamaah. Dengan panjenengan menyediakan takjil buka puasa di bulan suci Ramadan ini, termasuk panjenengan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wasilul arham, dan bersilaturahimlah. Bersilaturahim kepada orang tua, pada guru-guru, pada teman-teman yang masih hidup atau yang telah meninggal para jamaah. Ketika kita punya orang tua yang telah meninggal, berziarahlah. Lalu kapan waktu yang paling bagus untuk berziarah pada makam orang-orang yang telah meninggal? Usahakan waktunya di hari Jumat atau hari Sabtu para jamaah. Karena di waktu itu, hari Jumat atau hari Sabtu, menurut ulama dalam kitab Al-Bujairimi diterangkan, orang yang meninggal bisa melihat kita
Inilah para jamaah yang harus kita ketahui kapan dan di mana kita bisa tepat dalam berziarah, yaitu hari Jumat atau hari Sabtu. Wasilul arham. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyamun, dan salatlah malam manakala kebanyakan manusia niyamun, tidur lelap. Ketahuilah kalau kita menjalankan itu semuanya, tadkhulul jannata bisalamin, maka engkau akan masuk surga bisalamin, dengan selamat. Masya Allah. Inilah para jamaah solusi untuk mensiasati umur yang pendek agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk mensiasati umur tersebut agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, shadaqatun jariyatun, yaitu sedekah jariyah. Ketika ada masjid-masjid, ada pondok-pondok pesantren, ada majelis-majelis ilmu, ada panti-panti sosial, kita bantu para jamaah manakala ada kelebihan rezeki, bisa dengan materi atau non materi para jamaah. Dengan demikian cocok dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, idza matal insanu, apabila manusia telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka putuslah semua amalnya. Mau sholat lagi sudah tidak bisa, mau sedekah lagi sudah tidak bisa, mau puasa sudah tidak bisa para jamaah. Karena apa? Sudah meninggal. In qata'a amaluhu illa min salasatin, kecuali 3 perkara yang selalu amal tersebut bisa mengalir meskipun kita telah meninggal dunia para jamaah. Yang pertama itu min shadaqatin jariyatin, itu sedekah jariyah. Seperti halnya yang saya sampaikan tadi para jamaah, selagi kita ada kesempatan, ada kelebihan rezeki membantu masjid yang sedang dibangun, atau pondok-pondok pesantren atau panti-panti sosial yang lain, selagi tempat tersebut masih digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kita telah meninggal, amal kita akan selalu mengalir para jamaah. Yang kedua yaitu wa ilmin yuntanfa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah ilmu yang bermanfaat, yang nantinya meskipun orang tersebut meninggal dunia akan mendapatkan amal soleh para jamaah. Yang terakhir yaitu wa waladin sholihin yad'ulah, anak yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Mengapa ada wa waladin sholihin yad'ulah? Karena tidak semua anak itu mau mendoakan orang tuanya para jamaah. Sehingga di sini anak yang mau mendoakan orang tuanya tentu harus ada bimbingan dari orang tua. Pas waktu kecil anak tersebut diarahkan di majelis-majelis ilmu, di TPQ-TPQ, di pondok-pondok pesantren atau pendidikan-pendidikan agama yang lain, dengan harapan anak itu bisa tumbuh berkembang jadi anak yang soleh dan solehah. Dengan demikian Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma nahala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin." Warisan yang paling bagus yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, min adabin hasanin, yaitu akhlak adab yang baik. Inilah para jamaah 3 hal solusi untuk mensiasati umur yang pendek agar hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan oleh Allah kekuatan, diberkahi oleh Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung sampai sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi innahu wal barrul rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.